Dari Bapak Jatmiko Ignatius ada dua pertanyaan. Yang pertama, penderitaan seperti apa yang dikatakan penderitaan karya penebusan itu? Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan kedua, saat tubuh dan darah Kristus diangkat saat konsekrasi, di situ saya sering juga berpikir bahwa dalam tubuh dan darah Kristus dalam rupa roti itu mengalir juga tubuh dan darah bundanya, yaitu Maria. Eh, apakah salah pikiran saya seperti itu, Romo? Oh ya. Jadi penderitaan dalam karya penebusan itu ditebus ya. Ditebus itu sebenarnya konsep perdagangan budak ini dibilang ya. Ya. Jadi yang ditebus itu biasanya budak. Jadi dia perlu bayaran, maka kita semua juga sebenarnya ditebus dalam arti Tuhan Yesus sebenarnya mempunyai salah dengan kebenaran yang daripadanya. Karena itu dia katakan, saya datang memberi kesaksian tentang kebenaran. Saya orang yang mengatakan kebenaran. Penderitaan pertama kalau orang tidak Yesus, kalau kita sebenarnya diberitahu tentang apa yang benar, tidak mau mendengarkan, itu untuk penebusan, bisa ditebus dari kesalahan kita karena tidak mendengarkan apa yang benar. Sama dengan orang-orang Israel dulu di pelataran Bait Allah di Yerusalem. Waktu Tuhan, saya ini turun dari Allah dan saya hanya mengatakan apa yang saya dengar dari Bapa dan mengerjakan, bukan hanya tidak mau mendengar, malah mengatakan dia menghujat Allah. Nah, itu penderitaan mulai dengan hal-hal seperti itu. Percayaan manusia itu adalah bentuk penderitaan dari Sang Penebus. Itu belum sampai disalib ya. Itu baru dalam pewartaan. Dan penderitaan paling besar ketika Tuhan Yesus sudah disalib dan masih ada orang juga katakan, coba turun dari. Oh, mereka pikir Tuhan Yesus tidak bisa. Tidak bisa Ya, turun. bisa saja turun kalau mau, tapi karya penebusan. Karena kalau Tuhan Yesus turun dari salib, berarti Tuhan Yesus menyelamatkan semua tidak selamat. Ya, kenapa? Karena kalau Tuhan Yesus turun dari salib, berarti dia tidak taat kepada rencana Bapa untuk keselamatan kita semua. Semua tidak jadi diselamatkan karena tidak menunjukkan bagaimana ketaatan kepada rencana Allah itulah menjadi pokok keselamatan kita. Ya. Nah, penderitaan dalam arti berkorban untuk bisa setia melakukan rencana Allah sampai tuntas. Ya. Itu penderitaannya bukan hanya soal dipaku atau dicambuk atau disalibkan, tapi soal bagaimana dalam kata-kata, dalam sikap, dalam tindakan rencana Bapa dituntaskan. Sementara orang lain menolak itu. Ya. Kemudian tubuh Tuhan Yesus yang diangkat dalam konsekrasi, ya dikatakan, apakah itu juga tidak sama dengan tubuh dan darah dari Bunda Maria? Ya. Memang darah dan tubuh Bunda Maria itu adalah, bilang saja, darah tubuh manusia. Ya. Sementara tubuh Kristus memang diambil dari Bunda Maria, tapi itu tubuh yang sudah dipersatukan dengan kodrat Allah sendiri yang menjadi kodrat asali dari Tuhan Yesus. Ya. Jadi itu bukan hanya tubuh Bunda Maria semata yang mengalir dalam diri Tuhan Yesus, tapi tubuh Bunda Maria yang sudah disatukan dengan itu kodrat ilahi dari Tuhan Yesus. Sehingga itu tidak lagi persis cuma seperti tubuh Bunda Maria saja, ya. Karena di sini adalah tubuh yang di dalamnya itu kuasa Allah tinggal, kuasa Allah itu berpadu, ya, dalam arti tidak bisa dipisahkan lagi dari itu. Ya. Karena itu tadi dikatakan dalam proses perjuangan Bunda Maria,
Ya, dia juga kemudian dengan tubuhnya yang di luar Tuhan Yesus secara fisik, dia harus berjuang supaya bisa menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, malah mencapai kesatuan. Ya, ya. Jadi Bunda Maria sendiri harus mengejar persekutuan dengan Tuhan Yesus agar tubuhnya menjadi anggota tubuh Tuhan Yesus. Ya, anggota gereja maksudnya ya. Ya. Nah, Yesus itu dia sudah menjadi, bilang saja, kalau dalam istilah sakramen ini connected instrumen yang tidak terpisah lagi dari sabda Allah. Ya. Sementara Bunda Maria, dia masih harus merenungkan, cari memahami, dan untuk coba tetap setia biar lain kali tidak paham. Ya. Tetapi yang sudah jadi anggota tubuh Kristus dalam itu sudah terkoneksi, tak terpisahkan dari kodrat ilahi. Jadi ya, mudah-mudahan jelas ya. Baik.